Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemes banget nih, kayaknya banyak yang puasa ya. Alhamdulillah. Puasa kebo bule nih, pagi-pagi naiknya ke belai. Alhamdulillah ibu ya. Yang puasa alhamdulillah, yang gak puasa juga agak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nuril anwar wa ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Thumma du'a, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hafsil maqasidana. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa jamilna bil 'afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas salihin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan warga besar dari pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, Ibunda Ustazah Elviza, serta seluruh DKM kaum bapak dan semuanya pengurus dari Masjid Al-Ikhlas ini yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim mahabbah kami kepada semua DKM Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah harakah dakwanya dan perjuangan-perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan para ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang semuanya cantik dan botok. Ya Mi, kalau ganteng kan kumis. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya nih? Di sini aman kan? Aman. Enggak ada banjir? Aman. Enggak ada longsor? Aman. Ini musim liburan nih. Emang biasa kalau liburan itu yang kolokan bukan anak kecil, nenek-nenek. Katanya nenek-nenek, "Pak, ini mau bawa liburan cucunya asalnya." Dan memang emaknya udah kagak di rumah. Ya nggak apa-apa, wajar kan ya? Wajar ibu-ibu pengen healing. Ya Bu ya, healing itu artinya Bu kita menghilangkan penatan kita. Kan ibu-ibu mau ketemunya dapur lagi, ntar lagi cucian lagi, udah gitu ntar kasur lagi. Itu Bu muter. Kan bete Ibu ya? Ya udah, musim liburan nggak apa-apa. Emang namanya kita liburan nggak apa-apa, bawa aja ke taman yang deket-deket sini. Ntar telepon besti, kita bawa jengkol dulu. Bu pengen makan di taman, udah, gitu juga enak. Gak usah Bu ke Bogor, Sukabumi, gak usah dulu. Ini Bu, daerah kita sekarang memang akhir tahun dan awal tahun ini BMKG ya memprediksikan memang bencana masih belum habis. Ya mohon maaf ya Bu ya, Sukabumi, belum lagi Tegal. Kemarin tanggal 27 Cirebon. Kalau Aceh Madang ditanya, ya Bu ya, ya sudah, kita sebagai seorang saudara seiman, walaupun memang mereka yang ditimpa musibah bukan seiman dengan kita, tapi kita wajib mendoakan untuk kemaslahatan semua umat, ya Bu ya. Karena ketika musibah yang Allah turunkan itu bisa jadi dalam bentuk hukuman. Ya mohon maaf Bu di Aceh. Entah itu hukuman, entah itu teguran, ataukah itu sebagai ujian. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang tahu. Aceh Bu, dari mulai dulu. Tapi kita wajib mendoakan saudara-saudari kita itu ya. Kan orang yang nggak benar itu nggak semuanya nggak benar. Ya termasuk kita juga satu ya. Maka ini negeri kita lagi digoncang-gancing dengan bencana.
Bisa jadi Allah murka dengan kebanyakan manusia. Ya, sebagai mukadimah, ya kita bersyukur kepada Allah karena masih diizinkan bernapas. Ada di sini yang gak napas datang. Kalau itu saking sayangnya mau, saking cintanya sama Bunda Evi, gue mau katanya biarin napas Senin Kemis juga udah. Ada, nggak ada. Semuanya di sini tuh napasnya plong, alias lancar. Iya, kalau kita napas kita nggak plong, nggak kagak kok. Ya Bu ya, alhamdulillah. Kedip juga mata kalau kering, nggak kedip-kedip, nah kita repot juga. Kata anak itu mau ngapa? Dari pagi melotot lain. Mak serupa. Kedip juga begitu nikmat kok. Alhamdulillah. Ya maka ini dengan izin Allah kita bersyukur ini tanggal 16. Ya ada yang tanggal 16, ada yang tanggal 15. Kita ada 2 penanggalan. Monggo kita saling menghargai kesemuanya. Alhamdulillah kita tinggal 1 bulan, ya 2 bulan lagi kurang lebih jauh ya. Kita masuk bulan suci Ramadan. Maka ini judul indahnya kita ya menghadapi bulan suci Ramadan insyaallah. Ya, maka mudah-mudahan sholawat dan salam kita selalu limpah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ini untuk menghadapi ujian, musibah yang terus menerus. Saya ijazahkan amalan surat Yasin ayat 9. Surat Yasin ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ibu baca 9 kali. Boleh waktunya selesai sholat, boleh waktunya ketika ibu duduk, boleh waktunya ketika kita berbaring. Buat apa nih? Kalau musibah ini Allah turunkan dalam bentuk sebagai hukuman karena banyaknya umat manusia yang selalu melaksanakan dosa, banyaknya ribawi, banyaknya rentenir, banyaknya perzinahan, banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua sehingga menyebabkan datangnya murkanya Allah. Ya Allah, kalau musibah Bu yang Allah turunkan dalam bentuk itu bala, maka orang yang melakukan dosa ikut dan orang yang tidak melakukan dosanya pun ikut. Ya Allah, ini memang kita nggak tahu. Bisa jadi tetangga rumah kita ada orang yang membangkang kepada orang tuanya. Bisa jadi tetangga depan rumah kita ada yang melakukan rentenir, ribawi. Dan bisa jadi di belakang rumah kita ada yang melakukan pesugihan. Ya Allah, maka ini Bu, kita menyelamatkan diri kita. Kita memohon kepada Allah. Dengan izin Allah mudah-mudahan kita baca dawam setiap hari 9 kali surat Yasin ayat 9. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kasyafnya musibah dan juga hukuman yang Allah turunkan kepada negeri kita. Kan asbab nuzul surat ini Bu, Yasin ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dikepung oleh para kaum Yahudi. Mau diapain? Mau dibunuh. Seketika itu Allah selamatkan Nabi kita. Maka kita memohon kepada Allah, biarpun kita banyak, kalau bala udah turun, biarpun kita ini orang hebat, pangkat jabatan kita tinggi, kalau musibah mau turun, siapa yang bisa mengelak? Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah Bu, kita bertawasul dengan ayat-ayat Al-Quran, kita meminta jalan, kita meminta pendekatan diri kepada Allah dengan cara ayat-ayat Al-Quran yang kita dakwahkan. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ini Bu, ketika Rasul lagi dalam kegawatan, turun ayat ini. Kata Allah, bacalah ayat ini sehingga orang kafir Quraisy itu pun tidak melihat adanya Rasulullah. Padahal Rasulullah saat itu sudah dikepung dengan orang-orang yang ingin melakukan pembunuhan. Ya kita emang nggak tahu. Itu kita nggak tahu di kampung kita. Kita kan kadang-kadang 50-50, masing-masing hidup. Karena bala musibah turun. Karena bisa jadi kalau Allah menghukum negeri kita, banyak yang melakukan dosa. Mohon maaf pada viral pesugihan yang disebut adalah
orang warungnya jadi laris, mereka minta upah dukun. Dia putus asa dagang dan laku-laku, minta akhirnya mau laris ke dukun. Itu wabahnya kita kenal. Maka hati-hati kalau kita makan di tempat warung yang memang mungkin ramenya dengan tidak murni hasil dari keramaian yang Allah kasih, tapi dia melakukan cara yang memang Allah haramkan. Hati-hati kalau kita sering makan di tempat yang demikian, itu hati kita akan dibuat malas ibadah. Mohon maaf, biasa ciri-cirinya kalau kita makan di tempat enak, kalau dibawa pulang nggak enak. Hati-hati. Ya. Udah hafal Bu, paham tadi yang udah dijajarkan surat Yasin ayat 9. Jadi bukan surat Yasin dari ayat pertama sampai terakhir, bukan. Cukup ayat 9 tok yang dibaca. Ya Bu ya, setiap hari. Qabil ijazah jawabnya ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini Bu, judul ini kita tema hari ini adalah indahnya menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana enggak indah Bu? Nah kalau kata indah itu kan berarti keindahan ini harus kita bentuk dulu. Kita harus buat dulu bagaimana Ramadan kita ini menjadi indah. Yang pertama Bu, kita buat Ramadan ini menjadi indah, minta banyakin ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang pertama. Kan ini dari bulan Rajab. Ya, syahrul istighfar. Bulannya banyak-banyak kita beristighfar. Ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu banyakin Bu. Dibaca itu istighfar habis maghrib dan juga habis subuh. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Terus dibaca boleh paling sedikit 70 kali dan banyaknya terserah kita. Insyaallah. Ini kata indah menuju Ramadan kita bentuk dulu. Bunga kalau pengen indah itu kan Bu ada perawatan. Rumah kalau pengen indah kita cat dengan cat yang sesuai dengan karakter kesenangan kita. Jadi kata indah itu dibentuk. Nah cara membentuknya ini agar kita menyambut Ramadan itu indah, enak, nggak ada keberatan, maka kita minta ampun dulu sama Allah. Karena kalau kita udah minta ampun dan diampuni dosa kita, maka kemungkinan besar Allah hidup dengan kita. Maka ciri-ciri Allah ridha itu kita akan dibuat gampang melakukan ibadah. Tuh kan ada orang yang malas banget. Makin hati-hati, balik lagi kita ke orang yang melakukan banyaknya pesugihan melalui penglaris yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau kita sering makan-makan begitu, itu jadi malas ibadah kita. Bahkan kita tuh jadi punya sifat karakter yang karakternya kejin-jinan. Itu dia minta bantuan dengan jin. Ya kita percaya dengan hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu percaya dengan hal-hal yang gaib. Nah kalau mereka melakukan pesugihan, mereka itu minta bantuan dengan orang-orang yang gaib. Termasuk jin. Memang ya kita memang zaman sekarang ini memang orang pada malas. Laki-laki juga kadang-kadang malas. Saya itu sering banget yang curhat nih, kok kenapa ya suami saya malas banget. Di rumah tuh suami saya ini main game melulu nih, saya itu ngurut dada. Oh ya Allah nih, kalau mungkin anaknya mungkin wajar main game, main handphone wajar, karena anaknya belum punya tanggung jawab. Ini suami ikut-ikutan kok malas. Akhirnya timbul dari sifat malasnya dia melakukan yang mencari rezeki dari jalan yang haram. Ya Allah. Maka ini gimana Ramadan kita menjadi indah? Maka pertama kita minta banyakin taubat, banyakin minta ampun kepada Allah. Karena kemungkinan besar kalau kita udah diampuni sama Allah, Allah akan ridha kepada kita. Nah ciri Allah ridha itu yang pertama, Allah buat kita itu mudah dalam melakukan ibadah. Ini ngaji ke sini tuh enak, nggak ada halangannya. Biasanya kalau lagi temen nih, kalau lagi apalagi nih awal pulang jam, udah nggak usah ngaji jam, aku lagi minum duit, kita jalan-jalannya. Udah nggak apa-apa, aku lagi jalan. Tunggu nggak dibuat kita kayak gitu. Jadi kadang orang dibuat itu ada halangan kalau kita melakukan kebaikan. Selalu ada bentrok. Iya, jalan-jalan kan buat tiap hari. Ngaji kan bisa jadi besok ada, bisa jadi bulan depan ada. Udahlah aku ikut baca jalan-jalan. Itu kan soal kayak gitu. Itu berarti Allah belum ridho dan kita belum diizinkan untuk melakukan ibadah yang baik. Maka kalau Allah udah ridho kita mau tahajud, dibangunin sama Allah. Puasa dikasih sama Allah diizinin. Mana ada orang yang nanti puasa Rajab, Bu. Puasa sunnah di bulan Rajab
Mohon maaf ya Bu ya. Ya kita memang nggak setuju dengan beberapa manfaat, tapi bukan berarti kita menolak. Orang yang puasa monggo, ini kita bayarin dulu utang puasa kita. Bisa jadi nggak diterima tuh puasa sundanya kalau dia masih punya banyak utang. Dulu ada punya anak yang memang kafir. Orang zaman dulu tuh kafir itu keluarga berero, banyak anaknya. Lah dia ini anaknya 12. Coba kalau dia tuh brojolin anak, habis Ramadan brojol mulu 12 kali 30-an coba itu. 390 hari. Udah kodo aja kan zaman dulu. Asal mah kita kena kolor belakang kita juga udah berunding. Zaman sekarang susah. Apalagi kemarin itu adanya apa vaksin perempuan mulu disuruh vaksin itu tuh akan menjadi penyebab apa ya kemandulan. Makanya sekarang itu udah jarang turunannya. Kan memang program-program itu social distancing masih berat itu sekarang. Maka saya kurang setuju tentang vaksin-vaksin yang kemarin itu. Itu pernah ya untuk anak SD, SMP itu kan nggak boleh anak laki tapi anak perempuan. Ini ada apa gitu? Maka kita memang harus melek. Bukan berarti kita politik itu jahat. Memang politik itu kotor kalau kita nggak tahu. Tapi Rasulullah ahli dalam bidang politik. Nah, ketika kita gelap dengan politik, maka nanti khawatir kita dan keluarga kita akan dijajah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita untuk mencari perlindungan senantiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu ya. Jadi kita gapai dulu nih sifat indah, rasa indah menuju bulan Ramadan. Ketika Allah sudah ampunin kita, kemudian Allah ridho, maka bulan Ramadan kita tuh gak ada halangan. Sholat tarawih dikasih gampang, sholat tahajud dikasih mudah. Itu indah banget kalau begitu Bu. Tapi kalau kita masih banyak dosa, masih banyak yang Allah belum ridhoin dari hati kita, itu puasa kita Ramadan itu akan dibuat sia-sia. Jadi kita dikasih nikmat, dikasih nikmatan main handphone terus, nggak dikasih kenikmatan kita buat ibadah. Dikasih kita kesenangan, scroll TikTok, scroll Facebook, scroll media, YouTube dan lain sebagainya. Bisa jadi. Emang nggak boleh nih orang nonton ini? Bukan nggak boleh. Kan ada yang lebih manfaat. Kita ngaji, tilawah Al-Quran, kita nyadalin silaturahim, bikin masakan. Ini mah kalau orang udah kecanduan handphone, itu anak sama laki juga gak diurusin Bu. Udah gampang Pak, ngorden aja itu jadi males. Hati-hati, nggak indah nih kalau begini Ramadan begini nggak indah. Kalau Allah mengampuni dosa kita, takutnya kita gak diizinin sama Allah buat ibadah dan Ramadan kita berlalu sia-sia tanpa amal soleh. Na'udzubillah ya Bu ya. Jadi banyakin istighfar, minta ampun ya Bu ya. Boleh astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allah, aku mohon kepada Zat yang Maha Agung, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada yang paling mujarab itu memang Rabbi firli, ya Allah ampunkan dosa-dosa, warhamni, dan sayangilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubat. Tunggu dibanyak itu dari bulan Rajab Sya'ban, sehingga 2 bulan yang kita baca istighfar ini kemungkinan besar Allah itu dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka Ramadan kita akan dibuat indah oleh Allah. Anak-anak kita nurut ya Bu ya. Makanya keindahan harus kita bentuk dari sekarang. Yang kedua Bu, saling memaafkan. Jika kita bentuk Ramadan kita agar persiapan Ramadan kita ini indah ke depannya. Yakin Bu? Ya. Kalau kita sudah saling memaafkan, maka Allah sudah ridho dan ikhlas kepada hambanya. Orang kalau masih bermusuhan, mohon maaf. Ya kita ini punya teman satu, muka kita kan emang satu. Ketemu teman emang gue gede teman dia. Minta kagak bayar, itu gue gede teman dia bisa kok kagak bakal bayar berat, biar berat ya. Gue katanya kagak itu banget, lebih gue katanya gue beli juta, kagak bayar. Ketemu, ya makanya dia kagak maafin. Kesel aja, gotok, ketemu jalan, lengos. Mana mukanya aku, buang lagi. Ini gak enak banget ini begini nih itu. Begitu jalan udah blokar, buset, itu kan orang akibat orang hatinya gak saling memaafkan. Ya Allah, makanya kita emang kalau pengen gak dibenci sama teman kita, mau ya kalau mau begitu urusannya, kita gaya. Kalau urusan utang juga ketemu, ngerti sih orang ketemu. Cetong kalau bahasa makan mah. Kalau urusan utang makanya semangat banget utangnya doang, terus di dalam gaya tahu. Bahkan di sini kami, bahkan di sini kalau ada ini cemburu. Tapi dari cemburu tapi dari sini. Maka utang itu hati-hati loh. Kemarin ada yang tanya bagaimana hukumnya ketika orang tua saya wafat, kemudian saya selaku anaknya dan keluarga saya
apa. Ini bersabda berpacu kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin menyolatkan seorang jenazah, lalu ditanya jenazah ini punya hutang, maka ahli warisnya nggak ada yang jawab. Lalu Rasulullah mundur. Saya tidak akan menyolatkan orang yang masih punya hutang. Lalu sahabat maju, wahai Rasulullah, biar hutang sebulan dan bin bulan, saya akan menanggung. Tunggu, berani. Karena gini, orang yang masih punya hutang dalam kondisi dia wafat, dia dikuburkan, itu pun dia nggak bisa masuk ke dalam rumahnya. Mama, kita pun kalau kita besarnya atau kondangan, kita pisah sama laki kita, karena laki kita kan orangnya rada-rada ganjen, genit ya. Jadi kalau kita bareng teman kita, besti kita kan ngomong banget, oh kagak ada lu jangan deket bareng gue, lu nggak usah sama laki-laki, sama susu laki-laki, gue mau besti gue cewek-cewekan. Ini kita bisa nih, pas kita giliran pulang, kita dulu yang nyampe rumah kunci sama laki kita kira-kira masuk rumah kita tuh bisa nggak? Masa kita mau lompat dari atas angin? Kan kita bukan toke, nggak enak. Sejatinya gitu, kalau orang punya utang belum dijamin sama ahli kuburnya, belum dipindah tangankan oleh ahli warisnya. Jadi asalnya bagaimana nih? Kata jamaah saya, asalnya ketika orang tua antum wafat, maka antum yang berhak menanggung jawab untuk membayarkan hutang-hutang. Oh gitu, tapi hutangnya banyak. Justru karena banyak, ya terserah nanti antum mungkin lagi kepada keluarga sendiri masing-masing. Tapi yang menanggung jawab kami, jangan saya. Kalau saya biar repot juga, kalau punya duit, saya kan adik-adiknya banyak, abangnya banyak. Kami, maka itu ahli warisnya akan berpindah kepada orang tuanya akan berpindah kepada ahli waris. Walaupun bertahun-tahun hutangnya belum dibayar. Tapi karena udah pindah alih hutangnya orang tuanya kepada hutang anaknya, maka tetap bebas bu, yang sudah almarhum. Paham? Jadi jangan kita begini, ini banyak di masyarakat yang berkeliaran kayak gini. Orang tua kamu tuh disiksa dengan sebab hutangnya belum dibayar. Hello, ketika orang tua kita sudah wafat, kemudian hutangnya sudah beralih kepada diri kita, ahli warisnya, maka orang tua kita bebas bu. Itu udah jadi hutang kita. Jadi jangan bawa-bawa lagi orang tua kita yang udah gak ada dengan hutangnya. Memang belum dilunasin, ya hutangnya ini banyak. Jadi udah gak ada urusan, kan kita udah menanggung orang ahli warisnya ya bu ya. Jadi jangan ada pemikiran, omongan, kasihan bapak kalau hutangnya belum dibayar. Hello, udah bukan hutang bapak lagi, udah bukan hutang ibu lagi, tapi hutangnya kita ahli warisnya ya bu ya. Maka berat dengan hutangnya bu ya. Jadi yang kedua itu bu, bagaimana cara kita menggapai keindahan, kebahagiaan di bulan Ramadan? Memaafkan. Maka kalau kita udah memaafkan, saling menyapa, itu enak bu hidup. Bisa jadi bu, ini kemohon keluarga kita, saudara, kadang-kadang saudara bu sama kita mau rada-rada. Ya sudah kita gak ada saudaranya. Emang orang agak kayak adik kayak enggak kayak empok kayak udang kayak menjemput tua, enggak kagak, gedek jangan kalau dia kemarin bisa gedek teman-teman ini. Kan kita kadang-kadang kita kesel. Tapi bu, kita ikhlasin aja udah. Tapi jangan kita ngomong di depannya. Maka ini cara yang memaafkan kedua agar kita menggapai Ramadan kita indah. Yang kedua memaafkan. Sebesar apapun kesalahan teman kita, sebesar apapun kesalahan saudara-saudari kita, tapi maafkan itu jauh luar biasa. Jadi ketika kita maafin saudara kita, khususnya saudara ini, Allah kasih buka jalan rezeki buat keluarga kita. Kenapa keluarga kita itu miskin terus-terusan? Karena bisa jadi hati kita ini masih dendam sama mereka. Bisa jadi kita belum ikhlasin kesalahan saudara kita. Maka selama itu kita belum maafkan, kita belum ikhlaskan, maka selama itu dikunci pintu rezeki saudara kita sama Allah. Jadi kalau kita itu ada sangkut pautnya, kita tuh benci sama siapapun ini. Udah kalau mau tidur, ya Allah saya ikhlas terhadap orang-orang yang berbuat zalim sama saya. Ya Allah saya maafkan terhadap orang-orang yang sudah berbuat aniaya terhadap saya. Ya Allah saya ridho dengan orang-orang yang sudah berbuat salah kepada saya, dan saya juga minta maaf ya Allah. Sering-sering kita memaafkan ketika kita dalam kondisi tidur. Maka dengan cara itu Allah akan bisa memberikan jalan keluar buat orang kita benci, dan juga biar jadi dia itu bisa memaafkan kita dan kita bisa memaafkan dia. Ini jadi caranya ya agar kita pindah dalam masuk di bulan Ramadan, memaafkan. Yang kedua ya. Jadi yang pertama itu kita ganyain minta ampun kepada Allah untuk menggapai ridhonya Allah. Jadi kalau udah kita diampuni dosa kita, kemudian sama sahabat, teman-teman, sama saudara gak ada lagi saling enak bu hidup, enak gitu. Maka Ramadan itu nanti indah. Kita dibuat indah bu. Ketemu teman, karena
kita nggak ada saling benci. Jadi kalau kita ini dalam karakter kita, kalau kita orang itu pinjam sama kita, dia nggak mau bayar, udah ngomong aja sama Allah, ya Allah saya ikhlaskan. Tapi jangan ngomong yang ngutang, karena dia sudah ngutang lagi, jangan. Begini aja ngomong, ya Allah, kalau emang itu rezeki saya, kalau dibayar aja saya ambil. Ya kan orang tuh ada yang putus asa. Lah nanti di tahun kagak dibayar-bayar, udah gitu ngilang lagi. Kan sering kita, lah jalan satu-satunya daripada kita dosa, ngebenci dia, udah jalan satu-satunya kita maafin utang piutang orang tersebut. Jadi kita ngomong sama Allah sendiri, ya Allah, saya ikhlaskan. Kalau memang dia bayar aja saya terima, tuh gitu. Tapi kalau emang pada takdirnya, pada akhirnya dia nggak bayar, saya ikhlaskan. Udah kayak gitu aja. Jadi kita nggak sakit-sakit lagi kalau utangnya hampir 25 juta, sering banget kita cuma jual motor. Kalau orang itu udah pengen penjahit, jangan ya, jangan gitu ya. Nanti akan diganti sama Allah yang lebih daripada 25 juta tersebut, yang berlipat ganda. Baru ya Bu ya, insya Allah. Baik, mungkin hanya dua aja yang cara kita menggapai kebahagiaan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah sehingga Allah ridho terhadap kita dan sehingga kita dibuat indah dan mudah dalam melakukan amal soleh. Ya Bu ya. Dan yang kedua, kita sering-sering memaafkan orang lain yang memang sering nyakitin hati kita. Ya, memang ini berat Bu ya, perkara memaafkan itu berat ya. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan dua cara itu tadi ya, sehingga Allah ridho, sehingga Allah kasih kita dengan kebahagiaan menjelang bulan Ramadan berikutnya ya. Baik, terkait tentang puasa ya, kemarin kita bahas di halaman berapa Safinahnya ya, lupa saya mau ingatnya ingatnya saya mau catatan coba kita terlihat. Baik, minum dulu. Ada yang ingat kemarin bahasan apa? Udah saya mau ditanya ingat, saya udah lama-lama juga gak ingat, saya mau sampai ingat. Ya baik, terkait tadi dua cara tadi, banyakin istighfar dan juga banyakin kita memaafkan dan saling memaafkan. Apakah udah paham? Apakah ada yang ingin dipertanyakan sebelum kita lanjut pada pembahasan materi? Ya, silakan. Misalnya kita niatnya bangunnya jam 3, tapi ujung-ujungnya jam setengah 4 atau jam 4 gitu, boleh nggak? Boleh saya. Sholat sunat tahajud itu waktunya pas menjelang adzan subuh. Ya kan adzan subuh itu ada dua ya. Jadi adzan yang pertama, adzan yang kedua. Biasanya tuh kalau di masjid Al-Iqra ya, biasanya dengar adzan subuh itu 2 kali. Jadi sebelum sampai waktu subuh, kita lakukan sholat tahajud ya. Karena subuh kurang lebih jam 4 lewat 12 menit dapat 18 menit. Ya antara sekitar kurang lebih ya jam 4 lewat 18 menit atau 20 menit. Ya jadi kalau jam 4 kita bangun masih ada waktu untuk sholat sunat tahajud. Ya, boleh saya ya. Iya. Oke, ada lagi? Enggak apa-apa saya. Terkait yang tadi yang kita bahas atau mungkin di luar materi. Kita mau masuk tentang pembahasan Ramadan dulu. Oke, berarti kalau diam kita next ke materi. Dibuka halaman yang ke Ini ada tandanya nih. Halaman ketiga kemarin itu. mana halaman berapa? Pandu wudu itu udah sampai. Oh itu, oke baik. Kita fardu wudunya kita pending dulu saya. Karena kita ini mau masuk bulan Ramadan biasanya. Jadi kita cut dulu, nanti kita lanjutkan pembahasannya di halaman tersebut ya, tentang rukun wudu. Nah sekarang ini kan kita mau masuk bulan suci Ramadan, khawatir kita nggak paham tentang hal-hal yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Baik, kita buka di halaman ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-shawmi fi sittati. Ya. Dan hal-hal yang membatalkan puasa ini ya, maka ini wajib diqadha ya. Puasa itu dalam beberapa tempat. Ya di sini fi sittati ayyam fi sittati mawadi'a
Ini dalam 4 tempat. Ya, jadi sesuatu yang wajib diqadha. Ini puasa yang wajib diqadha dalam 6 tempat. Al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fi'lihi. Ini Bu, kalau kita puasa nih yang wajib kita qadha, kalau kita nggak kerjain, yang pertama itu di dalam puasa Ramadan, tidak di lainnya bagi orang yang sengaja membatalkannya. Maka nih ketika kita puasa sunnah, pokoknya kita puasa ayamul bid nih, ini masih hari-hari putih nih sekarang, ya 13, 14, 15 masih ayamul bid, masih 16 juga masih termasuk. Kalau kita mungkin kemarin berhalangan, kita nyambung sekarang masih boleh. Kalau kita nggak melaksanakan puasa sunnah, itu nggak wajib diqadha. Tapi kalau kita batalkan di bulan Ramadan, mohon maaf, satu, karena kita puyeng. Habisnya kami jalan-jalan ke Tanabang, baru dikitnya 200, begitu muter-muter dulu di Tanabang, puyeng kepala saya. Lagian tidak ada 200, pakai motor Tanabang, sotoy. Orang mau ke Tanabang mau 20 juta, itu ditanggung 200 ke Tanabang. Untuk kalau ketemu satpam, kata satpam, baru berapa 200, turun. Orang mau 200 ke Tanabang. Akhirnya terbuka. Maka bukanya itu pun dengan sebab dia kepusingan, muter-muter tawaf di Tanabang, kata nyari lakinya pokok ribet banget. Kayak itu puyeng dibuka. Iya, luar biasa. Lihat soto, kakinya dituang soto gana nanti bilang. Ada bulan puasa dia macam-macam. Bekolnya berbekol, seperti bekol. Belanja online. 200 tenang, tidak kolokan itu. Ya. Udah 2 juta enggak, Tanabang. Agak jodonan gitu ya. Nah 200 ke Tanabang dapat apa? Kos hutangnya cuma sebelah. Nah sekarang mau gitu-gitu kagak ada harganya, kita receh aja juga nggak nyampe barang habis. Iya, akhirnya nih Bu, itu karena di bulan Ramadan maka wajib diqadha itu. Tapi kalau di puasa sunnah kita batal dengan cara apapun, mungkin kita menghormati tuan rumah karena kita sedang bertamu, kemudian kita sedang puasa sunnah, itu nggak wajib diqadha. Maka yang pertama ini berlaku wajib diqadha bagi orang yang membatalkan puasa khusus di bulan Ramadan apapun alasannya, ya Bu ya. Maka yang pertama wajib diqadha. Wasani ala tarikin niyati lailan fil fardhi. Yang kedua itu orang yang wajib diqadha puasanya bagi dia yang tinggal niat puasa pada waktu malam di dalam bulan Ramadan. Kan kita ada yang enggak niat. Makanya tunggu kita ketika tanggal 1 bulan Ramadan bertakbir kepada mazhab yang membolehkan niat 1 bulan full. Ya Bu ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i ya fardu niat itu setiap malam. Kita ini biasanya habis sholat tarawih. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati billahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan tahun ini ya karena Allah Ta'ala. Boleh. Itu niat saban malam. Tapi ini karena kita udah tanggal 27 nih, udah repot banget di dapur bikin kue celorot. Belum lagi kue rangginang. Hati-hati nih Bu, bikin kue rangginang jangan taruh di koleng kangkong buang. Itu anak kecil pada nangis Bu kalau lebaran. Itu yang ditunjuk kongguan Bu, roti dalamnya kayak isinya pipa. Udah gitu keras banget diambilnya. Nah kan itu kita ngerjain anak. Anak kecil mana tahu itu kalau kongguan isinya rengginang. Nah mending rengginang yang renyah. Nah kalau gipang yang gigi panjang itu Bu, tahu gak gipang Bu? Teng-teng gipang itu. Ya kan susah banget diambilnya. Udah dibuka sama anak kecil, bukannya roti. Makanya butuh kaleng kongguan. Kalau isinya bukan roti, tolong tidak taruh aja di dapur buat isi kerupuk. Nah, jangan kita taruh di meja, jangan. Di meja itu tuh kalengnya topesnya yang transparan, jadi kagak tipu-tipu buat anak kecil. Anak kecil kan nangis sering itu Bu, saya ngedenger ngeliat anak kecil nangis minta roti. Padahal isinya gipang sama kue akar kelapa, celorot, kue wajib, segala macam. Iya kita tipu-tipu. Nah, tanggal 27, 28 tuh udah kagak ada yang khusyuk. Maka yang kedua ini, siapa orang yang wajib mengqadha puasanya karena dia lupa niat, tapi wajib puasa pada hari itu walaupun dia lupa niat. Tapi itu puasa yang pada hari itu dia lupa niat wajib diqadha nanti di bulan yang lain. Maka hati-hati. Maka yang kedua ini perkara yang kedua, kita ambil
pendapat yang niatnya setiap malam yaitu ikut mazhab Imam Syafi'i dan ambil bertaklid kepada mazhab yang membolehkan niat full untuk 30 hari. Jadi ketika kita lupa niat maka kita udah niat full yang 30 hari agar menghindari yang dua itu. Ya pokoknya bukan sab sholat tarawih juga kalau udah minggu yang keempat udah tanggal 26 itu udah pada kagak ada sab majunya bukan belakang. Tapi kalau tanggal pertama, kedua, ketiga itu sab tarawih. Jangan kan maju-majunya ke depan ke belakang udah penuh. Orangnya belum datang, karena sejarahnya di jalan. Itu aku bisa ke jalan sejarah. Pokoknya gue katanya dekat dulu yang tarawih ya. Jangan ditempatin orang. Pokoknya gelar aja sejarah. Gue belum datang kayak itu udah ngetek. Itu kalau lagi mau Ramadan pertama tuh. Maka ini jangan sampai yang kedua ini Bu terjadi pada diri kita dengan sebab kita lupa niat, maka kita tetap wajib berpuasa. Tapi mau puasa yang hari itu kita nggak niat, wajib nanti kita ganti di bulan yang paham. Yang kedua, wasalisu ala man tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Yang ketiga ini Bu bagi orang yang sahur sedang dia menyangka masih malam ternyata sudah tidak malam lagi. Ini nenek-nenek nih. Katanya masih malam kalau udah pagi kuruk lah. Mau dengernya ayam baru kuruk kan jam 6 dia nyaur. Bagaimana itu mau puasanya lanjutin? Tapi yang puasanya sahur kesiangan itu nanti bulan yang lain ganti. Tuh. Iya, jangan kita anggap kita puasa. Kagak tahu siapa, dia masih kagak tahu. Dan makanya itu ada alarmnya taruh di kuping, dan alarmnya ditaruh di semari, begitu kecil kan bunyinya. Ya Bu ya. Makanya ketiga, ketika kita menyangka makan sahur itu masih malam ternyata sudah pagi, maka puasanya tetap lanjutkan. Tapi puasanya pada hari itu nanti diganti kodok di bulan yang lain. Bisa jadi itu terjadi pada diri kita, ya Bu ya. Maka bagaimana indah, enggak indah Ramadan kalau ilmunya kita sudah punya. Yang ketiga, warabi'u ala man aqradana al-ghurub fabana khilafuhu aidan. Yang keempat ini bagi orang yang berbuka puasa sedang dia menyangka matahari sudah terbenam, ternyata belum terbenam. Bisa nenek lagi nih. Ikut sinetron Indonesia. Udah jam 5 ada Indonesia lagi ada di sinetron. Bukan makan es buah. Nah, Nek, belum ada. Lah itu suaranya di TV itu sinetron. Kan ada sinetron yang memang ada. Maka itu kita jangan apa aja kita siapin kemudian kita udah enak tuh sila di depan kolak ada. Sebuah jangan ditanya. Kopi, pagi, hitam, pakai ukur ada semua. Lepas giliran ada kita dulu Bu. Makanya buat yang orang udah sepuh-sepuh tolong bimbing mereka. Ya, jadi belum waktunya buka karena dia tuh dengar adzan yang di handphone. Ya adzan yang di handphone juga bukan kadang-kadang kagak akur ya udah. Yang di handphone kalau kita pulang dari Mekah kemarin, tahu sendiri Mekah sama Indonesia bedanya 3 sampai 4 jam. Kita belum setting lagi waktu Mekah. Pas kita ada di sini, Allahu Akbar, langsung buka. Dan masih jam 4 dibuka. Nah itu batal puasanya tapi lanjutin dulu pada hari itu. Maka orang yang menyangka dia itu maghrib padahal belum maghrib, hari itu puasanya wajib diganti di bulan yang lain. Yang keempat, paham kok? Iya, kan karena kita suka keliru ya. Orang canggih saya nyangka ini udah maghrib nih, waktunya belum maghrib. Apakah gimana itu puasanya? Ya tahan lagi. Tapi tetap batal itu puasanya ya. Tapi kita menahan untuk tidak lanjutkan buka agar yang lain itu tidak menyangka udah maghrib. Ya Bu ya, tetap puasa kita lanjutkan walaupun kita sudah nggak sengaja membatalkannya karena kita juga keliru. Ya, jadi kekeliruan itu juga dianggap puasa kita nggak sah. Jadi yang demikian wajib nanti kita qada di bulan yang lain. Itu yang keempat, paham? Wal khamisu ala man bana aw yawman salasina sya'ban nahu min Ramadan. Lalu yang kelima ini bagi orang yang telah jelas baginya hari ke-30 Sya'ban bahwa hari itu termasuk Ramadan. Nah, berarti Bu, kalau kita ini penanggalan kadang-kadang nggak sama. Ini Muhammadiyah dan NU itu kalendernya 2. Biasanya rata-rata NU itu ikuti MUI, ya. Nah kalau Muhammadiyah itu sama. Muhammadiyah itu perhitungannya beliau biasanya hisab hitungannya ya. Nah kalau NU biasanya Ru'yatul Hilal. Dua-duanya sama.
Karena mereka tuh punya masing-masing penegakan. Bagaimana dengan kita yang memang tidak ikut ke sana, tapi kita ikut ke sini? Boleh. Jadi andaikan sudah ada yang puasa, tapi kita belum puasa, nggak jadi masalah karena sesuai dengan keyakinan kita. Lalu bagaimana nih? Udah ada yang lebaran, kita masih puasa, nggak apa-apa. Karena mau ikuti dengan keyakinan kita. Jadi orang tumbuh sesuai dengan keyakinan, jangan ragu. Nah kalau kita ragu pada hari itu, ketika ada yang udah lebaran, kemudian kita puasa, kemudian kita ragu, maka nggak sah puasa kita. Jangan ragu. Jadi boleh lanjutkan karena kita mengikuti daripada pemerintah, yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia, oleh amri minkum, yang pemerintah di antara kita, ya Bu ya. Maka andaikan ada yang sudah puasa duluan dulu, ya Bu ya. Karena itu memang masing-masing dengan perhitungan mereka. Di organisasi dua ini Bu, memang mereka saling berkaitan, nggak ada saling menjelek-jelekan. Yang saling menjelek-jelekan itu kita yang nggak paham. Bagi mereka Bu, orang petinggi-petinggi, ya orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah, mau mereka itu saling mendampingi. Ini kan yang jadi ribet kita kadang-kadang, kagak tahu ilmunya, nyala-nyalain aja, ya Bu ya. Maka bagi orang yang memang demikian cukup saling menghormati, saling menghargai. Dan kalau memang kita ikut NU dari awal, ikut NU akhirnya, ya ini lebih terkode. Misalnya ikut Muhammadiyah pertama negaranya ikut NU, itu kan kita kode. Jadi bukan ragu-ragu, jangan ragu. Kita ikutin fatwa MUI karena itulah yang terbesar dari pemerintah. Organisasi itu kalau organisasi bukan disebut pemerintahan. Pemerintah itu adalah yang tertinggi kita di Indonesia adalah presiden. Presiden berpatokan pada Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang kelima itu seperti itu ya Bu ya. Wasadisu yang keenam, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyaqin. Yang keenam hati-hati nih Bu. Bisa jadi kita sering kan begini. Yang keenam adalah bagi orang yang terlanjur menelan air mubalaghah. Air itu kalau mubalaghah itu air kumur-kumur, kencang banget, lagi ini katanya milo jengkuah, kan aku buat air. Lalu kalau kagak kumur, malu buat mana jadi kata, udah orang kata hidup jadi terbaik mulu kan, aku nggak mau kumur lah. Akhirnya telan, batal. Sering kita gitu, kita anggap agak sengaja dikit, ya walaupun dikit, tapi itu nggak boleh. Pada apa lagi? Dari berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, itu istinsar dan istinsyak. Ini bagi orang yang memang lagi puasa, dia nalar air ke hidung, masukin dulu. Ya kalau yang udah biasa, aku keluar lagi tuh air. Cuma kan bagi orang yang nggak biasa, jangan coba-coba ya. Udah air masukin ke hidung, lah masuk mari ke tenggorokan, coba itu. Ini Bu hati-hati. Walaupun dia puasanya wajib dilanjutkan, jangan dibatalkan. Tapi kalau kita mengalami hal yang demikian, maka itu puasa kita nanti di bulan Ramadan kodok. Tuh. Oh gitu, ini Ramadan asik banget ke kumur. Makanya dia jangan ke kumur-kumur. Kumurnya pagi aja itu memang jiwa masih ada banyak. Kalau udah jam 3, jam 4, di lembur udah pada buntai, jangan ke kumur dah. Enak banget kita nganggapnya tekelaman, dianggapnya bukan kumur air kerang, jadi air sirup manja, ketelan. Makanya kita harus perhatikan banget tentang perkara puasa yang memang 6 yang tadi sudah dijabarkan yang itu wajib dikodok. Ya Bu ya? Ya kadang-kadang kita nih yang ke-6 ini nih, kita kadang-kadang nggak tahu. Ya kayak kumur-kumur itu cuma sedikit terus kayak sengaja. Kita kan sah puasa kita. Dan nanti kita wajib ganti. Tapi puasanya jangan dibatalin. Lanjut. Cuma yang kita tahu kalau kondisi dari yang 6 ini berarti itu kita udah paham. Ya besoknya nanti di bulan yang lain, oh iya saya pernah dalam air kumur walaupun dikit saya nggak sengaja saya kodok. Makanya di bulan ini banyakin puasa kodok. Karena kita punya anak 12. Itu apalagi orang yang mau dan ditanya dan saya juga termasuk anak 3 puasa Ramadan saya lahirannya. Jadi saya kalau niat puasa sunnah saya niat apa aja. Nawaitu samawati wa qada'an lillahi ta'ala, saya niat puasa qada karena udah qada tahun-tahun yang lalu. Jarang saya puasa sunnah. Tapi saya fotonya itu di hari yang sunnah. Seperti hari Senin, hari Kamis, Ayamul Bid, tetap saya niatkan foto. Karena orang yang melupakan kewajibannya itu sampai kapanpun tetap akan dihisap oleh Allah. Ya Bu ya, paling itu kan bulan Ramadan ya Bu ya. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun nanti di 1447 menjelang 1448 Hijriah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita.
Allah kasih keindahan buat hati dan juga keluarga kita. Bagaimana menjadi indah dan juga tentram buat kemampuan kita, maka banyak-banyak bertobat kepada Allah dan memaafkan segala kesalahan kita dan salah orang-orang lain terhadap kita. Itu ya. Baik, ini untuk terkait pembelajaran terkait bulan Ramadan. Oke, dari ke-6 pembahasan yang sudah disampaikan tadi, apakah ada yang belum jelas? Yuk ditanyain. Kita diskusi saya. Masih ada waktu 40 menit. Yuk. Silakan yang mau bertanya boleh, terkait bulan Ramadan boleh. Terkait bukan bulan Ramadan juga boleh. Silakan saya. Yuk. Yuk. Ada yang bertanya sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Semoga Umi diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ilmunya kepada jamaah-jamaah. Amin. Ya. Umi, yang ingin saya tanyakan seperti apa yang tadi Umi katakan, kalau kita mengkodok puasa di hari Senin atau Kamis atau di Yaumul Bid, yang selalu saya lakukan juga selama itu Umi kodok saya bilang. Tapi saya selalu menyertakan mengkodok kedua orang tua saya. Itu bisa saya sambungkan dengan di situ Umi. Baik, pertanyaan yang cakep. Ketika kita niat puasa, tetap niatnya satu untuk diri kita. Tapi kita bilang sama Allah, ya Allah, saya hadiahkan pahala puasa saya untuk orang tua saya. Bolehnya seperti itu saya. Jadi untuk orang yang memang sudah wafat, kalau memang mereka itu banyak melakukan tidak puasa, cukup kita bayarkan fidyah saja, sudah menutupi dari kekurangan puasa dia. Jadi orang tua kita nih, baik yang sudah ada, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, ketika mereka tidak berpuasa lagi, apalagi sudah tua dan renta dan dia tidak ada kewajiban lagi untuk berpuasa, maka nggak usah kita puasakan lagi. Cukup kita bayarkan fidyah. 1 hari untuk fidyah orang tua kita itu yang tidak mampu lagi untuk berpuasa 1 mud. 1 mud itu kalau takaran orang-orang Turki, orang-orang Arab itu ya, dia kan gede nih tangannya, dia mungkin ada 1 liter. Ya jadi tetap niatnya untuk diri kita. Dan kalau memang pahalanya Allah, mudah-mudahan pahala saya, pahala puasa saya aku sampaikan kepada orang tua saya yang sudah wafat. Jadi kalau untuk kita menutupi kekurangan puasa keluarga kita bayarkan saja fidyahnya. Untuk 1 bulan berarti 30 liter. Boleh jelas? Ya, saya itu udah saya lakukan juga ya Umi. Sekian tahun saya kalikan itu berapa hari yang nggak puasa orang kedua orang tua, saya bedain dengan beras dengan itu. Tapi saya setiap puasa saya bilangin mengkodok, berarti saya ganti untuk berikutnya jangan mengkodok ya Umi. Ya kita mengkodok puasa kita. Iya, maksudnya untuk orang tua lagi jangan bilang mengkodok, pahalanya dihadirkan kepada kedua orang tua. Iya, pasti orang tua tuh, kalaupun kita nggak nyebutin, kita nih astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, itu orang tua nih. Inilah yang hebatnya ketika orang tua memiliki anak yang soleh-soleh. Andai kan kita tidak menyertakan untuk orang tua, pasti orang tua kita sudah kenal. Jadi gak usah kita sebut. Jadi kalau kita sebutin saya, kita sedekah, ya, kita melakukan puasa, ya Allah, anak saya itu melakukan amal soleh, kebagian saya pahalanya. Jadi pasti kebagian. Maka enaknya kita di doyan ngaji, enaknya kita hadir di taklim kajian-kajian kayak begini, walaupun kita tidak kita ampunkan dosa orang tua kita, itu udah input Bu. Allah jamin pertama akan Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Orang yang senang ngaji, orang yang senang menuntut ilmu. Yang kedua akan dijaga anak-anak kita, keluarga kita. Emang kita mampu menjaga keluarga kita? Gak mampu. Anak kita tuh 24 jam, paling kita bisa ngawasin beberapa jam saja. Itu pun kalau dia sudah pulang ke rumah. Ya, jadi terkait tentang amal soleh kita, andai kan kita tidak sebutkan, insya Allah orang tua kita udah kebagian sih. Maka kalau terkait untuk diri kita kodok untuk diri kita. Mudah-mudahan ya Allah dengan amal soleh saya, orang tua saya senang. Ya, orang tua saya senang mendapatkan hadiah yang menyaksikan saya ini berbuat amal soleh. Insya Allah walaupun kita tidak sebutkan. Ibu, karena innallaha sami'un 'alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ibu ya. Jadi seperti itu sayangnya. Ya jadi kalau terkait ya Allah saya mau sedekah ini pahalanya buat anak saya ini luar biasa banget ya boleh. Karena kan kita udah dengan cara apa aja kok anak kita tuh mujibat kita kok. Ya mohon maaf ini kita pengen anak kita nih diterima di perguruan tinggi. Udah kita punya aja sedekah
Walaupun kita sedekah itu nggak usah kita niatkan dengan hal-hal yang lain, tapi bukan berarti nggak boleh kita niat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan izin Engkau, sedekah saya ini bisa mengantarkan anak saya bisa diterima menjadi sekolah perguruan tinggi yang saya inginkan. Karena ada satu riwayat, ini kisah nyata. Ketika seorang ibu-ibu yang memiliki ART, ibu-ibu tua yang dia penyakitnya stroke, mungkin kayaknya dulu pernah menceritakan. Dia di stroke udah tahunan, dia ini bingung melihat ART-nya ini setiap 1 jam ini kok ke kamar mandi terus. Ya namanya kan dia full 24 jam itu ngawasin orang majikannya kan bingung, ini kenapa saya punya pembantu sering ke kamar mandi begitu lama, sering. Akhirnya pada suatu ketika si majikan ini bertanya kepada ART-nya, ya kalau bahasa Arab ya dengan bahasa Arab ya, cuma kalau bahasa kita ini kenapa saya perhatikan kamu tuh sering ke kamar mandi, apa yang kamu lakukan di kamar mandi? Itu ditanya sama majikannya yang memang kondisinya stroke dan dia udah gak bisa ngapain lagi karena udah bantunya itu ya udah dibantu dengan orang lain. Dijawab sama pembantunya, mohon maaf nyonya, saya keseringan ke kamar mandi itu karena saya satu membuang air susu saya. Karena ketika saya datang kerja kepada nyonya, saya masih baru melahirkan, saya masih punya bayi, dan air susu saya masih aktif. Jadi kalau saya nggak buang, sering-sering saya nggak buang, saya sakit nyonya. Tuh. Akhirnya Bu, seorang majikan yang iba, kasihan, karena dia begitu habis melahirkan langsung nyari duit buat menjadi tulang punggung buat keluarganya, punya orang tua, punya bayi. Jadi sebegitu hebatnya. Maka ketika si majikan ini punya kebaikan yang luar biasa, apa kata majikan? Wahai saudariku, kalau begitu pulanglah engkau. Aku akan memberikan kamu gaji sebesar 3 tahun lamanya. Pulang, rawat dulu bayimu. Maka nanti ketika sudah 3 tahun atau 2 tahun lamanya, kau boleh kembali kerja lagi ke saya. Dikasih tubuh pesangon plus gaji selama 3 tahun. Akhirnya dalam beberapa hari kemudian majikannya dengan izin Allah, dengan tawasul dia sedekah, baik Bu, sembuh. Ya Allah, maka bagaimana tidak? Maka sebenarnya amal sholat kita itu kalau toh kita nggak doain untuk orang tua kita, walaupun kita nggak doain buat anak kita, itu Bu pahalanya udah nyampe. Walaupun kita nggak nyebutin, tapi lebih sempurna lagi kita sebutin. Enak Bu, karena banyak sekali hajat-hajat kita ini yang memang belum terpenuhi. Ya terutama ketika kita ini banyak banget sekali kesulitan kita di zaman sekarang gitu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita itu, sedekah kita itu bisa menolak bala daripada musibah-musibah yang akan datang buat kita ya Bu ya. Karena dengan izin Allah Bu, bisa jadi Bu kita sedekah 2.000, Allah takdirkan kita mau kepleset. Ya kan musibah itu Bu nggak harus kita keluar rumah, di rumah juga kalau kita jatuh di kamar mandi jatuh. Maka kita sedekah. Ditolong sama Allah bala kita, diselamatin kita dari segala macam musibah ya. Maka segala amal solehah kita itu kalau kita niatkan itu lebih bagus. Tapi andaikan kita nggak niatkan untuk orang tua kita, insya Allah pasti kebagian pahalanya. Tapi khusus untuk orang tua ya. Iya, tapi kalau untuk selainnya kalau kita niatkan baru kena. Ya kalau orang tua kan memang pasti nyambung ke kita Bu ya, seperti ibu nih. Walaupun kita nggak minta ampun, kalau ampunan buat orang tua kita pasti diampun. Ya Bu. Oke paham saya. Ada lagi? Yo, boleh? Kalau tadi kan puasa ya, orang tua yang nggak puasa kita bayarkan. Kalau umpamanya orang tua tuh sakit gitu ya, itu kan nggak sholat, itu kita bisa nggak? Gimana caranya supaya orang tua kita itu sholatnya tuh kan berarti nggak sholat berapa lama gitu? Itu cara kita gimana supaya? Tapi orang tua itu masih bisa nggak melakukan sholat? Kalau enggak, kalau bisa menjadi tempat itu bisa, berarti itu wajib dia. Wajib. Nah, orang yang tidak terbebani hukum ketika orang tua kita itu sudah hilang akalnya, dia udah sakit, pikun juga. Maka walaupun dia nggak sholat, itu udah nggak terkena beban hukum, kewajiban untuk sholat nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua kita itu masih ingat, dia cuma sakit karena memang faktor wajib bagi si anak memandunya. Andaikan si anak ini nggak memandunya, ya dosa si anak karena nggak mau menolongin orang tuanya untuk ibadah. Jadi bagaimana hukumnya buat orang tua yang sakit yang memang dia tidak ada kemampuan untuk sholat? Ini berlaku buat anak-anak.
lagi mendapatkan awal waktu sholat yang kedua. Jadi gini Bu, kita gantikan purpose-nya. Sholat kira-kira zuhur batasnya itu kan awalnya kan zuhur jam 12 kurang sampai jam 3 kurang 10 menit lah, karena asar sekarang jam 3 lewat 20 menit lebih. Udah kita sholat zuhur itu Bu, ayo sholat zuhur dulu, dipandu, diajarin. Nah kecuali bagi orang tua kita ini memang dia udah hilang akalnya ya, atau dia ada di ICU, maka udah gugur Bu kewajiban sholatnya. Puasanya juga udah gugur karena dia udah gak mampu, udah benar-benar gak mampu. Tapi kalau memang dia dalam kondisi masih sadar, ingat, ya cuma karena memang faktor nggak ada yang bantuin doang, maka itu berarti jadi kewajiban kita yang masih hidup urus untuk memandunya dia untuk ibadah. Jadi ayo ibu sholat, udah semampunya ibu aja, tutup aurat, ajarin, walaupun Allahu Akbar kita yang ikut, itu kewajiban kita sebagai seorang anak atau menantu atau adik atau kakak. Ya, jadi ketika orang tua kita udah nggak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah fardu yang memang satu faktor usia dia udah lemah, nggak mampu lagi, ya dengan ketidakberdayaan dia, apalagi dia udah nggak ada, hilang akalnya itu udah pikun, alias sudah nggak ingat, maka orang tersebut itu udah terbebas dari kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Tapi kalau dia masih ingat, ya walaupun seperti itu kita sebagai anaknya wajib mengajarkannya. Ya kalau untuk sholat nggak bisa diganti seperti puasa. Ya, kalau untuk sholat tetap kita lakukan dengan sholat. Kalau puasa kan kita ganti dengan fidyah. Iya, jadi kalau tadi kan bilang itu tanggung jawab anaknya. Kalau anaknya belum paham, terus orang udah meninggal gitu, itu apa yang harus dilakukan anaknya? Itu utang anaknya, apa gimana? Enggak, kalau memang anaknya ibarat kata jahil lah, jahil itu dalam hal memang bulan paham ilmu agama. Jadi melihat orang tuanya tua, renta, sakit dan dia ya legowo aja dan dia punya sholat, insya Allah dimaafkan. Karena memang dia nggak paham, nggak tahu. Ya, tapi kalau dia tahu, ya makanya kita nih sebagai seorang manusia, muslim atau bil khusus itu wajib belajar. Ya, karena kan ketidaktahuan mereka itu kan yang dasarnya kurang ilmu. Iya, jadi orang yang sakit itu wajib kita pandu untuk melakukan sholat. Ya, apalagi itu orang tua kita. Jangan kita punya pikiran malas kalau belajar dulu sholat. Walaupun cuma ngedipin mata, gitu. Allah Akbar. Walaupun cuma Allah Akbar, semampunya orang tua kita aja. Gak usah kita ajar baca Fatihah, gak usah. Mana sholatnya? Jangan ikutin saya. Allah Akbar, ikutin saya. Kalau bisa tuh hadirkan orang tua kita makmum sama kita. Jadi kita imam, orang tua makmum. Terserah orang tua kita mengikuti, kayak mau kagak, kayak itu kan terlepas tuh gugur dari kewajiban orang tua kita. Karena kita sudah ajarin. Itu enaknya kalau punya anak, anaknya paham agama. Tapi kembali lagi anaknya ini gak ngerti. Tentu orang tuanya udah meninggal, ya Allah. Saatnya itu wajib memintakan ampun buat orang tuanya dengan banyakin baca Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah, nggak harus kita bayarkan soal orang tua kecuali puasanya, maka kita terus dengan fidyah. Itu yang memang Umi pelajari dari ilmu yang sudah Umi pelajari saat selama ini. Seperti itu saja. Tadi kan bilang bayar fidyah, ini bulan Ramadan ini. Nah, kita memberikan makan untuk umpamanya 10 orang dah kita kasih puasa ya apa makan untuk berbuka. Itu sama aja nggak kalau saya niatnya nanti itu ya ibu saya gitu. Boleh. Ketika kita niat untuk membayarkan fidyah orang tua, kita lihat dulu masa Ramadannya. Fidyah dengan sedekah dan zakat ini pembayarannya beda-beda. Kalau kita membayar fidyah, kita yakin nih orang tua kita sudah melewati Ramadan. Enaknya gini Bu, orang tua kita nih mohon maaf udah pikun dan dia itu memang udah gak wajib puasa, tapi orang tuanya itu anak itu wajib membayarkan puasa itu boleh. Tapi tunggu dulu, puasanya sudah dapat 10 hari. Kita gak boleh membayarkan fidyah sedangkan Ramadan baru masuk hari pertama. Gak boleh membayarkan fidyah full. Untuk kalau untuk orang yang udah meninggal karena memang dia udah lama-lama ya boleh kita niatkan untuk fidyah orang tua kita, boleh. Ya, itu kan berlaku untuk yang udah wafat karena kan memang kita tahu orang tua kita tuh banyak meninggalkan puasa. Boleh dengan beras, dengan uang atau dengan makanan, boleh kita niatkan seperti itu. Ya boleh, tapi memang lebih asalnya sih biasanya itu kalau fidyah identiknya dengan beras. Tapi saya maunya pakai bahan pokok deh. Saya maunya pakai uang sama lauk-lauk. Ya boleh. Ya itu kayak mudah-mudahan nih meniat bayar fidyah untuk
Sami'un alim, Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui apa yang menjadi niat dan hajat bagi kita semua. Boleh aja. Kalau yang tadi bilang kalau masih hidup orang tua kita gimana tadi? Jadi untuk fidyah, kalau di Ramadan belum berakhir, ya, jadi 1 hari dia meninggalkan puasa, maka bayarkan untuk fidyah 1 harinya. Nggak boleh dirapel selama 1 bulan di awal Ramadan, karena kan Ramadannya belum berlalu. Kecuali Ramadannya sudah full 30 hari berlalu, maka kita bayarkan di bulan Syawal. Nah enaknya biar kita tuh nggak merasa keberatan, 1 hari kalau kita nggak puasa bayarkan fidyahnya. Besok lagi nih hari yang kedua, orang tua kita nggak puasa lagi, lalu bayarkan lagi fidyahnya. Jadi untuk bayar fidyah nggak boleh di tanggal 1 Ramadan untuk kita rapel menjadi 30 hari Ramadan, nggak boleh. Jadi untuk fidyah lewatkan dulu masa-masa dia nggak puasanya. Nah kalau yang udah wafat kan emang udah jelas sudah lewat di tahun-tahun yang lalu. Tapi bagi yang masih hidup, kalau bisa sehari dia nggak puasa langsung bayarkan fidyahnya cash, kontan. Tapi Mi, hari ini saya nggak bisa buat bayar fidyah, saya masih banyak tanggungan. Nanti aja deh di bulan Syawal, boleh. Dan ingat jangan sampai kelewat 1 tahun. Fidyah yang kita lewat 1 tahun sampai menjelang lagi tahun yang kedua itu double. Kalau puasanya nggak double. Mana kita nih punya utang puasa 5 hari. Tahun ini nih kita baru bayar 3, berarti kan sisa 2 lagi. Udah masuk Ramadan berikutnya, maka yang 2 kita bayarkan fidyahnya, tapi puasanya tetap 2. Karena kita kelewat. Harusnya tahun ini kita bayar, tahun ini sampai tahun Ramadan lagi kita belum lunas tuh bayar kodoknya. Maka cukup bayar fidyah dari kafarat karena keterlewatan kita setahun kemarin. Nah paham ya? Jadi kalau untuk orang yang masih hidup, yang masih mampu, yang dia tidak terkena beban untuk membayar fidyah, tapi sebagai ganti kodok, tapi kodoknya nih kita punya utang 5, kemudian baru kita bayar 3, sisanya 2, sudah keburu datang Ramadan lagi, maka yang 2 ini kita bayarkan fidyahnya. Tapi nanti di bulan Ramadan berikutnya bayar lagi Pak. Ya baru lunas. Makanya gitu, ya. Nah untuk yang tadi Bunda tanya, untuk yang masih hidup jangan dirapel untuk fidyah. Kecuali Ramadannya sudah berlalu 30 hari, maka boleh dirapel untuk 30 liter atau 30 bungkus. Nggak boleh advance ya. Iya, jadi anaknya 1 hari 1 kali 1. Nah itu untuk yang melahirkan atau lagi hamil itu kan kebanyakan tuh nggak puasa tuh ya. Itu gimana nih? Dia kan tetap bayar fidyah. Kemudian setelah Ramadan dia bayar ya 30 hari dia nggak Ramadan itu ya. Dan itu berlaku juga untuk nggak boleh lebih dari setahun. Iya, tetap di bawah setahun, jangan sampai masuk Ramadan yang berikutnya. Kalau dia sampai masuk Ramadan berikutnya berarti kelipatan. Yang dia tidak puasa 30 hari harus bayar fidyah 30 liter. Tapi kalau tahun ini dia lewat tapi masuk ke tahun yang kedua, ya 30 kali 2, seperti itu. Udah nggak bayar juga fidyah banyak. Iya terus, makanya dibahaya di sini kalau kita nggak ngerti hukum. Atau kalau bisa ketika kita bersedekah, kita banyak tanggungan tentang kewajiban kita, kafarat membayar tebusan-tebusan kita, udah biarkan aja buat bayar fidyah, gitu. Jadi kalau kelewat 1 tahun, ya itu dikalkulasi. Jadi nggak puasa di bulan Ramadan itu karena sakit atau yang melahirkan atau Kalau karena sakit dia nggak wajib membayar fidyah. Dan kalau dia melahirkan, dia nggak wajib bayar fidyah karena dia mengkhawatirkan diri sendiri. Nah kalau orang yang terkena membayar fidyah karena dia mengkhawatirkan bayinya. Nah orang hamil menyusui, maka lebih enaknya ya Allah saya khawatir, saya takut lemes. Cuman itu harus bayar kodok aja, tidak fidyah. Tapi kalau orang hamil menyusui khawatir dengan bayinya, dia nggak wajib bayar kodok, cukup bayar fidyah. Nah tapi ini ada orang yang mau keduanya, silakan kalau mampu. Maka cirinya ketika kita membayar fidyah, kalau memang kita mengkhawatirkan orang lain. Tapi kalau untuk diri kita, seperti kita sakit, ya atau mungkin kita kadang melahirkan lemes, ya kalau melahirkan memang udah gak kena fidyah, kita bayar kodok, karena kan kita nifas. Ya. hanya wajib mengganti puasa. Mengganti puasa. Jadi orang sakit yang ada kemungkinan dia sembuh, dan orang yang melahirkan, orang haid, orang safar, dan orang yang memang tidak dibolehkan untuk iftar, untuk berbuka, maka dia cukup menggantinya dengan kodok, tidak dengan fidyah. Nah ada 3 orang, bahkan dikatakan 4 yang memang membayar fidyah. Pertama, kalau dia mengkhawatirkan orang lain, bayi yang dikandung, dia khawatir dengan bayinya.
maka dia wajib membayar fidyah. Tapi kalau dia hamil, dia hanya mengkhawatirkan dirinya karena dia hindari lemah, maka dia tidak cukup membayar fidyah, cukup membayar qadha Ramadan. Yang kedua, siapa lagi yang diwajibkan untuk membayar fidyah? Bagi orang yang sakit yang dia tidak ada harapan sembuh, maka dia tidak wajib mengganti qadha Ramadan, tapi cukup membayar fidyah. Ya, jadi ada dua kategori ya. Maka memang kita dalam hal ini Bu memang harus didiskusikan, karena kalau kita nggak diskusikan, kita merasa saya udah bisa, saya udah nanya Bu. Maka Umi itu belajar fikih Bu, sampai sekarang Umi ini S2 Umi yang ketiga itu masih usul fikih Bu. Karena fikih itu Bu pemahaman, dan pemahaman itu berubah-ubah. Zaman Rasul ya ada ini, ada itu. Tapi zaman Rasul sekarang udah nggak ada ini, nggak itu. Muka kita juga punya Rasul kan nggak ada. Orang Rasul kan macam-macam gitu kan. Muka kita juga begini, kan ada zaman Rasul kayak kita ini pesek. Masuk ke Rasul itu cakep-cakep, ganteng itu. Orang Arab gitu ya. Makanya pemahaman fikih itu Bu ya berubah-ubah, berubah-ubah ya. Maka ketika ada orang itu tentang sholat, apalagi puasa, nah sholat Bu itu juga berubah. Bagaimana yang wajib dikosor, yang dijamak? Saya ke Madura itu kan lebih daripada 81 kilo. Tapi kalau saya ke Maduranya naik pesawat, wajib dikosor, wajib dijamak. Karena kan 1,5 jam udah nyampe. Maka kita nilai, maka di sini lebih fikih. Maka saya paling senang ya belajar fikih, karena pemahaman kita itu terus berkembang. Maka ketika kita tahu ini ada yang begini, itu yang, nah kita kan bersanadnya Al-Quran. Yang kedua sumbernya Rasulullah. Nah ini dua hal ini sama tiga ya, ijma, kesepakatan para ulama. Di Al-Quran kita nggak nemu, di hadis juga kita nggak nemu, tapi ijma, kesepakatan ulama di situ lah kita ambil. Di sini yang berfikih ya Bu ya. Ya berbeda dengan ilmu-ilmu ya seperti kedokteran, kita udah wajib. Memang kita jadi dokter banyak. Ya Bu ya. Tapi pemahaman ilmu fikih itu wajib Bu kita pelajari. Al-Quran wajib. Ya. Karena ini memang buat benteng kehidupan kita. Jangan sampai kita ini ya Allah Bu, zaman sekarang ini Bu, ya Allah memang Allah ya sesuai Rasulullah hadisnya nanti akan terbagi umat Islam itu menjadi 73 golongan. Sekarang ini lagi viral banget. Abah semua ya Allah itu udah menyimpang semua, dan beliau itu udah dipanggil di MUI tapi gak memenuhi undangan dari MUI. Itu termasuk penistaan agama juga ya Bu ya. Orang yang sholat, katanya orang yang sholat Masjidil Haram, katanya sholatnya orang munafik, ya kan itu udah menyimpang. Nah kita orang Islam pengen kalau kita sholat di Masjidil Haram. Ya makanya kita memang harus banyak belajar, karena orang yang banyak belajar pun belum tentu pemahamannya benar, apalagi kita yang gak tahu apa-apa. Ya maka untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan, kalau bisa aku menjawab ya dijawab. Juga terkait pertanyaan Bunda itu bagus ya, tentang puasa ya, tentang qadha. Jadi untuk orang yang memang wajib qadha, orang sakit itu wajib qadha aja Bu. Nah kalau dia ada harapan sembuh ya, tapi dia memang sakitnya udah tahunan dan gak mungkin sembuh, maka udah gak wajib qadha, cukup bayar fidyah. Kan memudahkan orang. Kan Islam itu indah, Islam itu mudah, tapi kita jangan mudah-mudahkan Islam. Ketika kita paham tentang agama, maka kita tidak akan mudah-mudahkan agama, justru kita akan fleksibel. Ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulullah. Oke, paham saya? Oke, ada lagi? Masih ada 15 menit. Oke, kalau gini nih ya, kan ada kan kalau suami istri itu istrinya umroh gitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Itu benar nggak sih Umi? Kita tuh perempuan kalau kan suami kan ya udah kamu dia berangkat gitu kan, saya enggak. Dia harus dengan muridnya, itu gimana sih sebenarnya nih? Terkait mahram. Nah ini yang diberangkat terkait mahram. Ketika seorang suami ridho, istrinya pergi umroh bersama mahram. Arti mahram ini sesama jenisnya, ya. Dan dia itu biasanya menitipkan kepada ketua karam atau ketua yayasan. Saya titip istri saya karena memang banyak mahramnya, banyak perempuannya. Saya nggak ikut satu karena keterbatasan biaya. Itu boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu kalau kita seorang perempuan pergi safar yang memang dalam jangka waktu lama sendirian. Khawatir kita tahu, yang namanya perempuan itu orang di Arab, kalau orang Arab melihat itu matanya itu ya. Maka kita memang ya mohon maaf nggak usah di Arab lah, kita di media sosial juga jangan terlalu centil sih, monyong di media. Karena itu mungkin itu cakap-cakapnya. Saya kalau saya saya edit lagi di video saya tutupi dengan kata-kata
Bukan berarti saya nggak bersyukur dengan nikmat wajah yang Allah kasih, cuma saya takut. Jadi ketika orang umroh, si suaminya itu mengizinkan dan meridhoi, dan suaminya menitipkan kepada ketua karom untuk dibersamai dengan para mahram perempuan yang lainnya, boleh saja, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dia pergi umroh, perempuan sendiri, semuanya laki-laki, nah itu jangan. Jadi gurih-gurih iya perempuan kayak awal, saat kan ada laki-laki pikiran yang jelek ya. Pikiran laki-laki kan nggak sama dengan kita ya. Kalau pikiran kita mah sama beda. Tapi kalau pikiran laki-laki, kita dipinjemin mata laki-laki yang jadi satu kali. Itu, kita nggak mungkin bisa melawan ya. Laki-laki waktu jalan-jalan melihat wajah, dengar suara itu bisa nafsu. Maka kita suara kita kalau sama tukang ojek, nggak usah dilihat duit. Sama tukang sayur, berapa harganya ini? Soto, nggak boleh kok. Itu laki-laki itu bisa nafsu, bisa sahabat itu pecah. Nggak usah ngelihat kok, suaranya doang. Nah kalau lagi itu, masya Allah ya lokasi walaupun nafsunya satu, perempuan nafsunya 99, laki-laki satu, tapi tinggal laki-laki bu. Ya libidonya ya, kalau kita kan nafsu yang disebut itu banyak menangis, kadang emosian, juga pulang gitu udah gayung pecah, marah-marah gitu ya. Makanya tuh ya kayak gitu ya. Maka terkait hal-hal yang kita ingin belajar, insya Allah bisa kita pelajari kembali ya. Oke? Ya silakan. Masalah sholat sunnah ini, kalau malam itu kan kita sholat sunnah tuh pertama dulu sholat dulu, habis itu sholat taubat, sholat hajat, baru tahajud ya nih, tetap nanti istiqorohnya. Jadi saya ya insya Allah selama ini saya lakukan seperti itu. Jadi kemarin ada teman bilangnya nggak usah itu di semua di setiap rakaatnya kita iniin kita Sebutin. Jadi katanya boleh digabung ya nih. Itu jadi misalnya usolli sunat wudu itu wa taubat wa tahajud wa nggak boleh kan ya nih? Iya, kalau masalah sholat sunnah mutlak, memang sholat sunnah yang tanpa nama. Nah ini hati-hati. Ketika dua waktu yang memang pada waktu tasyrik seperti ada sholat subuh itu kita haram melaksanakan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnah yang ada sebabnya boleh. Sholat sunnah jenazah mungkin nggak apa-apa bersyukur. Karena kan memang segera di makam kan. Sholat sunnah wudu nggak apa-apa. Yang sholat sunnah bersebab. Jadi kalau menurut Umi, sholat sunnah yang boleh digabungkan adalah sholat sunnah tahiyatul majlis dengan sholat sunnah qabliyah zuhur. Karena kita melihat mendapati imam sudah ada di mimbar. Maka itu boleh kita usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah. Hati kita mengikrarkan sholat sunnah tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah qabliyah zuhur lillahi ta'ala karena Allah. Itu udah dapat dua ya. Iya, tapi tidak ada yang mengatakan sholat sunnah taubat digabung dengan sholat sunnah hajat, digabung dengan sholat sunnah istighfar, itu beda fungsi. Taubat kan fungsinya untuk membersihkan diri kita dari dosa. Karena ada namanya malaikat kiramin katibin yang dia ini tidak mau mencatat amal buruk manusia. Katanya si malaikat kiramin katibin, bahasa kita dekat-dekat itu katanya katanya pagi-pagi bohong sama laki itu. Dia tuh tangil apa tuh di mobil jengkol ini malah di sepatu. Coba itu catat ada tangan. Kata malaikat tuh bukan rokib dan atid, bukan. Kalau rokib dan atid dia nggak ada negosiasi. Jadi kalau kiramin katibin yang selalu menyaksikan amal buruk dan amal baik kita, nggak usah dulu jangan catat. Sama tapi bohongnya pagi, ntar dia duha, ditobat. Tuh. Jadi sholat sunnah taubat ya usul sunnah taubat. Jadi nggak boleh digabung ya. Kecuali kalau digabung tahiyatul majlis dengan sholat sunnah qabliyah karena memang sudah ada imam. Khawatir kalau kita sholat dua-duanya, imam keburu datang dan keburu kita ketinggalan makmum. Makanya bikin boleh. Tapi kalau untuk tahajud, untuk taubat, apalagi istighfar itu kan sholat sunnah untuk menentukan pilihan. Ibu itu modal kita dia harus tuh sholat sunnah istighfar, bukan masalah wajib. Sholat sunnah istighfar itu hukumnya tetap sunnah. Tapi kita pun kadang-kadang bu, ini mama nih pakai baju matching kan? Ada di kasur itu ambulan banget semua. Kudu warna coklat dikeluarin, kudu warna hitam, wah kayak itu matching banget kayaknya orang tadi. Udah kacak, ini kalau orang yang masih begitu tuh ragu-ragu, dalam passion ragu-ragu, nggak pernah punya pilihan istiqomah. Wajib tuh sholat sunnah istighfar. Sholat sunnah istighfar itu untuk pilihan, bukan hanya dengan jodoh, bukan hanya untuk rezeki, bukan hanya untuk kehidupan macam-macam, tapi untuk keseharian kita.
enggak, matching itu ketinggalan saya ujung-ujungnya. Ya ada tuh yang dikasih berapa itu baju, 4 setel. Udah gitu mana tinggal biasa, bisa lagi. Oh ini bukan matching, kamu katanya ini buang. Kalau saya tuh habis kelemahan diambil semua. Ini sunnah, ini melakukan sholat sunnah istikharah. Biar pilihan nanti kita yakin. Jadi nggak ada dasarnya kalau untuk sholat sunnah istikharah digabung, sholat sunnah taubat digabung, sholat sunnah hajat digabung. Kalau memang mau sholat sunnah mutlak aja, nggak usah bernama. Usulnya sunnah tak cukup. Makanya saya nanya lagi, saya kan fakir ini. Iya, tapi bukan berarti dia salah ya. Kita menghargai jawaban dia ya. Yang kedua saya mau teman saya bilang nggak boleh kecuali tahiyatul masjid. Misalnya kita mau Iya, sama pembelian. Saya udah jelasin, ini kontennya boleh jadi wah gitu ya. Jadi Ya boleh itu jantung. Sholat sunnah wudu boleh digabung, sholat sunnah tahiyatul masjid juga boleh digabung sama sholat sunnah qobliyah. Tapi niatnya jangan usolli sunnatan qobliyah wa nggak usah. Udah aja sunnah mutlak. Nggak usah disebutin. Usolli sunnatan rakaatain lillahi ta'ala. Cukup seperti itu aja. Karena Allah yang maha mengetahui. Ya jadi untuk penggabungan itu boleh, tapi lihat momennya dulu. Kalau untuk sholat sunnah wudu boleh digabung dengan sholat sunnah taubat. Nah ini ada yang mengatakan karena sama-sama ingin membersihkan diri. Ini ada yang mengatakan ya. Tapi kalau untuk tahajud, ya untuk hajat, untuk istikharah, apalagi sholat sunnah hadiah, ini nggak ada penggabungan karena itu masing-masing punya nama. Ada sholatnya, ya Bu ya. Hajat kan untuk keperluan segala macam kita. Nah jadi beberapa yang boleh digabungkan itu tahiyatul masjid boleh digabung dengan sholat sunnah wudu, kemudian sholat sunnah qobliyah itu boleh digabung. Jadi tapi niatnya sholat sunatan saja. Rakaatain lillahi ta'ala. Cukup kalau yang tahu. Karena kita kan biasanya dakwah melaksanakan sholat yang 3 tadi. Masuk masjid kita sholat sunnah wudu dulu, kemudian kita sholat sunnah tahiyatul masjid, baru sholat sunnah qobliyah, baru kita zikir sambil menunggu imam. Tapi kan imam udah nangis. Apalagi kita jalannya terlambat. Masa kita sholat 6 rakaat kita ketinggalan kita. Maka itu yang begitu boleh digabung. Maka kondisinya dulu kita perhatikan. Jadi kalau kita tahajud waktunya masih lama, nggak apa-apa. Karena dalam sholat kita itu ada sedekah tubuh. Yang namanya sedekah tubuh itu gerakan kita. Itu sedekah tubuh, zikirnya tuh. Jadi zikirnya mulut, lisan dengan kita berzikir. Tapi zikirnya badan kita itu sholat. Itu zikirnya badan. Ya. Lalu zikirnya rizki dengan kita bersedekah. Ya. Lalu zikirnya tangan dengan kita menghitung tasbih. Ya. Jadi ada zikir-zikirnya. Jadi tubuh kita berzikirnya itu dengan sholat. Ya dengan kita bergerak aktivitas bikin masakan, bikin kopi, ngepelnya itu namanya zikir badan kita. Yang melakukan harokat gerakan-gerakan yang memang semuanya kita lakukan untuk ibadah. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh, ya, tapi khusus untuk sholat sunnah, hajat, istikharah, hadiah, ya sholat sunnah lainnya, ya, yang memang sudah disebutkan dalam beberapa nas, ya, daripada Rasulullah yang menjaga itu memang khusus. Ya tapi memang boleh juga ada yang sholat semuanya digabung, tapi jangan digabung untuk semuanya. Udah bilang aja niatnya sholat sunnah dan saya ingin sholat sunnah. Iya, namanya sholat sunnah mutlak saya. Satu lagi nih, saya kan insya Allah kalau setelah Isya itu selalu sholat sunnah ya nih. Sekarang saya tambahin dengan istikharah itu nggak apa-apa nih. Padahal memang kita nggak ada mau yang penting kita sholat istikharah. Iya, bagus tujuh kepada Allah ya, iya. Yang terbaik. Iya, karena Bu memang kita nih sunnah banget Bu sholat sunnah istikharah. Umi aja nggak pernah lepas sholat sunnah istikharah. Bahkan istikharah itu selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya. Karena memang kita di hidup itu Bu dihadapkan dengan 2 pilihan. Pilih aku atau kamu. Pilih ke pasar atau ke mall. Mall banyak duit jadi ke pasar aja dah. Pilih ngaji atau gak makan bakso. Pasti kita itu pasti dihadapkan dengan pilihan. Pakai baju hitam atau pakai baju warna janda enggak. Iya kan kita dipilihkan ya. Maka ketika kita sudah yakin istiqomah dengan melakukan sholat sunnah istikharah, insya Allah pilihan-pilihan yang terbaik didatangkan dari Allah. Ya, jadi kita nggak diberpelimpah. Apalagi orang yang pakai sendal ini baru salah. Udah sendal di belakang di depan udah lagi dipakai, atau juga kagak dipakai. Itu sudah banget sholat sunnah istikharah ya. Dia pilihannya nggak beriman. Baik Ibu ya, kalau jam 11 kurang 5 menit ya kita akhiri ya kajian kita. Insya Allah kita bertemu nanti di Tawakuf Ibu ya, tanggal 5 Februari. Mohon maaf sebenarnya Umi ini hari ini Umi udah di Madura. Qadarullah Umi diingatkan oleh Bunda Evi. Umi tanggal 5 jangan lupa ya. Umi OTW Madura tanggal 4. Aduh, bisa nggak ya? Bisa jadi cancel. Kayaknya nanti Umi insya Allah jam 1 berangkat OTW.
Qadarullah, Allah sudah punya kehendak. Kemarin kakak wafat, kakak dan istri yang nomor 2. Ya kan poligami, alhamdulillah sukses. Jadi istri 7 itu dalam kondisi isinya sudah dipisah. Cuma pas Umi hidup ada 4 dan Umi yang ke-3, tapi ada lagi adik Umi yang ke-3. Karena itu udah semuanya kan cerai hidup, cerai mati ya. Jadi kemarin kakak Umi yang istri nomor 2 itu wafat. Maka disinilah Allah punya rencana. Kalau Umi berangkat kemarin, Umi gak bisa mandikan jenazah kakak Umi. Ya enggak, semua itu qadarullah ya. Maka jadwal Umi itu full, udah 2 bulan udah tercatat semuanya. Gak bisa 1 minggu full enggak. Jadi 2 bulan sebelumnya Umi udah ada daftar tulis untuk jadwal agenda Umi ya. Makanya ini ya mohon doanya ya buat kami, ya pusat terutama buat Bunda Evi. Umi akan membuat satu program untuk mengkoordinasikan kita dakwah di lapas-lapas. Ya maka Umi 10 tahun itu sebenarnya udah riset gitu. Maka Umi ketemu Bunda Evi, biar Bunda Evi nanti yang meneruskan ya, untuk melanjutkan kegiatan dakwah kami di lapas, di hutan ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kegiatan-kegiatan kami, karena inilah yang disebut memanusiakan manusia. Bantu ya doa kami, doakan kami untuk tetap eksis dalam dunia dakwah. Karena berapa banyak orang-orang yang tersesat dan tidak memiliki ilmu. Maka kita yang diizinkan oleh Allah, walaupun nggak banyak ilmu kita, tapi insya Allah kita istiqomah dalam berdakwah ya. Maka mohon maaf ya, apabila banyak kesalahan, insya Allah nanti dengan izin Allah kita bisa berjumpa di bulan Februari tanggal 5, mudah-mudahan Allah ridho ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walidayah wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.